Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allah. Malam ini malam Jumat. Malam ya, kita minta doa malam ini untuk semua saudaraku seiman, insya Allah menjadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak kebayang sama diri kita semua, dalam hidup ini kita pernah nggak berbuat dosa, sekecil apapun dosa itu. Ketika kita di rumah, mungkin kita pasti kita berdosa dengan ayah, ibu, abang, kakak, adik. Pasti kita punya dosa. Dari ucapan kita ini berdosa, pasti berdosa. Terus jenjang keluar rumah, baik kita sekolah, kuliah, kerja, bersama kawan, pernah kan berbuat dosa? Dari ucapan kita ini, tingkah laku kita, pernah kan? Begitu juga di saat kita kerja, kita juga pernah berbuat dosa kan? Jadi setiap manusia ya pasti pernah melakukan kesalahan, sekecil apapun. Tidak ada manusia yang benar-benar suci dari segala dosa. Setinggi apapun jabatanmu, kamu tak lepas dari dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Namun segala dosa yang pernah diperbuat oleh manusia tentu saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kamu mau bertobat. Kita mau bertobat. Seperti itu. Kita mau bertobat dan tidak boleh mengulanginya lagi kesalahan itu. Tergantung tobat seperti apa yang kamu lakukan, yang kita lakukan. Kan karena di dalam Islam telah diberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan menghapus kesalahan kamu dengan bertaubat. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 31. Yang artinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Itu dia. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Seperti itu. Sebab yang diterimanya tobat ya, diterima tobat kita jika kamu melakukan dosa ataupun kesalahan, maka segeralah untuk bertobat karena Allah selalu memaafkan hambanya. Dan berikut ini sebab Allah menerima tobat yang kamu lakukan ya, yang telah kita rangkum dari segala sumber ya, Pertama, Allah kenapa mengampuni kita? Ini kita mengampuni kita segala kesalahan-kesalahan kita. Allah mengampuni kita, memaafkan kita. Yang pertama, karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengasihi dan Maha Pengampuni. Yang kedua, agar hamba-hambanya bersih dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di surganya kelak. Yang ketiga, orang-orang yang bertobat tidak mengulangi dosa yang pernah diperbuat. Tidak, jangan. Dan keempat, mencegah dari kejahatan dan agar orang-orang lebih banyak melakukan kebaikan. Seperti itu. Kita lanjut ya ke syarat-syarat tobat. Sebelum kamu melakukan tobat, kamu perlu mengetahui dulu syarat-syarat untuk bertobat. Nah, ini mungkin kalau menurut saya kan ini memang saya lakukan, saya naikkan ke YouTube saya ini. Saya ingin mengajak saudara saya semua untuk bertobat, ya, sebab Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jangan pernah kita mengulanginya lagi, agar kelak kita masuk ke dalam surganya Allah, ya. Yang pertama dan yang paling utama, Islam. Jika kamu melakukan tobat dengan cara yang dianut oleh Islam, tentu saja kamu haruslah beragama. Karena hal ini pun telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 18 yang bunyinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jadi untuk saudaraku yang sesama sepertiku, ya, kita Islam, marilah bertobat. Dan untuk teman-temanku yang non muslim, ayo masuklah, bersyahadatlah, karena Islam itu agama yang benar, ya, agama yang benar. Percaya. Ayo teman-temanku bertobat, dan yang non muslim, ayo memeluk Islam, bersyahadatlah, ya. Karena jika dalam kekafiran kalian meninggal, ya, kalian tidak akan masuk dalam surga, percayalah, karena kalian akan disiksa di neraka nanti. Dan yang kedua, ikhlas. Saat kamu melakukan sebuah taubat, kamu harus dengan ikhlas untuk menjalankannya. Karena dengan keikhlasan itu artinya kamu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Mengakui dosa dalam artian seperti ini: jika kamu benar-benar ingin menghapus semua kesalahan yang pernah diperbuat, kamu harus mengakui kesalahan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara mengakui serta memohon keselamatan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, menyesali perbuatan. Selain kamu harus mengakui dosa, kamu juga diharuskan memiliki rasa penyesalan. Penyesalan tersebut akan memberikan kemampuan kepada kamu untuk takut dan menjadi penghalang apabila kamu berniat melakukan kembali kesalahan atau dosa tersebut. Nah, itu dia. Yang kelima, lepas dan tinggalkan perbuatan dosa. Apabila pelanggaran yang kamu perbuat adalah melakukan larangannya dan meninggalkan perintahnya,
maka kamu harus melaksanakan perintahnya sebagai cara meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Karena saya bicara ini tidak asal-asalan ya, karena yang saya katakan tadi tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 135 yang bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sebab mereka mengetahui. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ayat Quran surat Al-Imran ayat 135. Itu ya, seperti saya katakan tadi, beraneka ragam dosa yang kita buat tadi, seperti itu ya. Di situ dosa besar seperti syirik ya, dosa besar itu seperti syirik, berzina, dosa besar gitu. Dan ini saya ingin membahas tata cara bertaubat. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh. Jika kita ingin bertobat, kita harus menyesali perbuatan-perbuatan kita dulu. Perbuatan-perbuatan kita yang saya katakan tadi, yang sering menghujat orang, menghina orang, membantah orang tua, dan banyak lain ya, mungkin kalian semua pada tahu. Itu satu. Yang kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu. Karena kebanyakan dari kita tahu berzina itu berdosa, tetapi kita melakukannya. Itu dia. Dan keempat, dekatkanlah diri dan banyak beribadah. Ini tercantum dalam firman Allah di Quran surat Hud ayat 114. Yang bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah perintah bagi orang-orang yang ingat. Ya kan? Ingat kan? Setiap ingin kita buat sesuatu yang jahat, kita ingat itu berdosa. Terus sholat taubat. Kita masuk ke sholat taubat. Ya, sholat taubat itu bisa kamu lakukan dengan 2 rakaat dan juga niat dalam hati. Ya, gitu. Niat yang kamu ucapkan hanyalah berniat untuk sholat taubat dan mohon ampunan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampunan kepada Allah juga bisa dilakukan dengan sholat taubat ini. Pada saat kamu melakukan sholat taubat, maka kamu pun telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bertobat. Terus carilah lingkungan yang baik. Ya kan? Jadi tempat dulu kita kumpul sini. Di lingkaran kiri. Lingkaran kiri ya.
kita baik, tinggalkan. Kita ke lingkaran yang kanan yang baik, yang mengajarkan kita, mengingatkan kita. Yuk sholat. Dengan kita sholat, insya Allah kita udah ingat kepada Allah, itu satu. Dan jika kita sholat itu satu, tiang agama kita kuat. Dan jika kita mengingat Allah, kita melupakan kesalahan-kesalahan itu. Dan selanjutnya kita bakal menjauhi dosa-dosa itu. Kita ya memilih namanya memilih teman, seperti itu. Dalam artian ini dia yang mengajak-ngajak saya sholat, dia baik, dia benar, ayo kita disitulah coba kita berteman dengan dia, gitu ya, dengan ustadz, dengan syekh atau apa segala macam. Terus dosa yang pernah kamu perbuat ya, sebaiknya rahasiakan. Jangan pernah menceritakan sama orang. Halo, aku dulu pernah buat dosa. Jangan, bahaya. Rahasiakanlah. Dosa dari siapapun, termasuk orang terdekat Anda, apalagi orang lain. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah pernah bersabda, siapa yang Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam itu, perbuatan zina, hendaklah dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan. Ini hadis riwayat Malik. Maka dari itu sebaiknya kamu mulai untuk menjauhi segala jenis dosa yang ada, dan semoga Allah akan mengampuni setiap dosa yang diperbuat dan selalu meridhoi yang kamu ambil. Gitu ya, jalan yang kita ambil, semoga Allah meridhoinya. Terus ada pertanyaan ya, bagaimana caranya bertobat ya, dan ada hubungannya nggak dengan sesama manusia? Jelas kan ya, ketika kita pernah berbuat dosa kepada orang berupa menodai harga dirinya. Yang pertama, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua meminta maaf kepada manusia yang kita nodai itu, kita nodai harga dirinya itu. Jadi untuk saya ingin mengajak untuk saudara-saudaraku semua, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu kapan, mari kita sama-sama bertobat. Karena hidup kita ini siapa yang tahu loh, bisa jadi ntar lagi kita wafat, ya kan? Mari kita sama-sama bertobat, oke? Dan jika saudara-saudaraku semua yang seiman sudah bertobat, semoga jalan kita ini selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di sini saya ingin mengajak untuk saudara-saudara semua, ya. Jika ada salah, itu hanya milik saya pribadi, kesalahan itu. Jadi untuk untuk tata cara untuk tobat dan doa-doanya segala macam, mungkin bisa saudara-saudari cari sendiri. Saya ingin menjelaskan saja, saya cuma menjelaskan saja dan mengajak itu semua ya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.